Tahu gua dalam undang-undang perbankan itu, bank itu boleh memberikan informasi nasabahnya untuk kepentingan perpajakan, kepentingan peradilan pidana, dan perkara perdata antara bank dan nasabahnya. Nah, yang khusus kepentingan peradilan pidana itu harus dalam bentuk permintaan tertulis dari Kapolri atau Jaksa Agung atau Mahkamah Agung. Dan biasanya melalui penetapan pengadilan. Nah, masalahnya di persidangan tadi kita tuh nggak tahu kondisinya apakah sudah ada permintaan khusus dari Kapolri atau Jaksa Agung atau Mahkamah Agung, kita nggak tahu. Jadi anggap aja itu udah ada, terpenuhin lah itu. Yang jadi masalah adalah setahu gua data yang diminta itu harus spesifik. Misalkan data terkait TPPU, berarti data dan informasi terkait TPPU-nya aja atau transaksi yang terkait TPPU-nya aja yang boleh dibuka di persidangan. Tidak boleh ada data yang over exposure alias yang tidak berkaitan dengan kasus pidana. Karena kalau data yang dibuka itu selain yang berkaitan sama kasus pidananya, itu ya bank itu otomatis melanggar Undang-Undang Perbankan pasal 40-41. Ditambah lagi sebenarnya NM ini kan nasabah prioritas, yang mana harusnya privasinya itu lebih prioritas dibanding nasabah lainnya. Nggak tahu dah gue ini yang salahnya di mana. Tapi sekelas BCA, gue agak kaget sih. Sekelas Bank BCA melakukan hal seperti ini, gue agak kaget jujur aja. Tapi ya jujur gue nggak kaget, karena dari awal sampai sekarang itu sudah banyak kejanggalan-kejanggalan yang terjadi. Jadi kejanggalan seperti ini tuh ya pasti terjadi. Gue udah kayak, ya pasti ada terjadi lagi. Di setiap persidangan baru pasti ada terjadi kejanggalan lagi. Nah, kalau menurut kalian gimana? Silahkan komen. Kalau menurut gue sih Bang BCA harus buru-buru bikin klarifikasi deh sebelum nasabah kalian pada pergi. Karena beritanya makin gede gitu kan. Di sidangnya kasus Nikita Mirzani kemarin, nama Bang BCA itu ya sempat bikin heboh gitu ya, bahwa rekening korannya Nikita Mirzani itu diobrak-abrik katanya gitu kan. Menurut kalian gimana guys? Dia itu adalah BCA prioritas katanya, gimana kita yang cuman BCA ekspresi? Saham BCA turun karena Nikita Mirzani. Baru-baru ini saham BCA turun setelah Nikita Mirzani curhat di sidang soal data rekeningnya yang dibocorkan. Netizen langsung ramai dan reputasi bank pun kena imbasnya. Pada 14 Agustus 2025, saham BCA turun 1,68%, lalu lanjut turun 0,85% di hari berikutnya. Pemicunya bukan karena bisnis BCA jelek, melainkan karena krisis kepercayaan di publik sekarang. Sentimen negatif soal keamanan data nasabah prioritas yang katanya tidak aman. Ini bikin investor was-was dan sebagian melepas saham mereka. Bank itu hidup dari kepercayaan. Sekali reputasi goyang, orang bisa tarik uangnya, investor bisa jual sahamnya, dan efeknya panjang. Bank seharusnya bisa menindak dengan cara yang pertama, klarifikasi dan minta maaf resmi selama 24 jam. Yang kedua, pecat atau proses hukum oknum yang melanggar SOP. Yang ketiga, audit keamanan data dan payback saham untuk dikembalikan sentimen. Yang keempat, perbaiki layanan prioritas dengan proteksi ekstra. Karena cepat, transparan dan tegas itu adalah kuncinya untuk menyelamatkan reputasi. Salah satu mantan karyawan BCA, kata beliau, merasa kecewa melihat kesaksian seorang karyawan BCA di sidang Nikita Mirzani. Ada rasa kekecewaan yang begitu besar atas kesaksian dari salah satu karyawan BCA. Sekelas mantan karyawan BCA saja sudah speak up. Berarti diduga ada yang tidak beres. Hai teman-teman semua, banyak banget nih kericuan yang terjadi di kolom komentar terkait aku speak up masalah perkara pembukaan rekening koran. Sekali lagi aku tekankan, ini aku cerita pengalaman pribadi aku mengenai pembukaan rekening koran aja. Bisa atau enggaknya itu nanti tergantung hasil sidang daripada NM nanti dan juga somasi ke Bank BCA. Jadi kita tunggu aja hasilnya teman-teman. Jadi aku hanya cerita soal pengalaman pribadi aja. Terkait pembukaan rekening koran itu memang nggak segampang itu, walaupun memang ada perintah dari pihak Kapolri ataupun pihak penyidikan itu harus melalui Bank Indonesia dan itu butuh waktu yang cukup lama. Jadi dari kasus suami, aku cerita sedikit, memang di waktu penyidikan itu suami aku memang dipaksa untuk tanda tangan surat kuasa dan di situ aku yang mengantar beliau dan menolak untuk tanda tangan surat kuasa. Tapi pas waktu pengadilan itu memang ada tulisan bahwa
rekening koran suami itu dibuka dengan tanda tangan surat kuasa. Nah, itu yang bikin saya bingung, teman-teman semua. Dan kita bertanya-tanya apakah surat kuasa itu dipalsukan tanda tangannya atau bagaimana. Jadi seperti itu ya teman-teman, semoga kalian tuh mendapatkan sedikit pengalaman dari cerita aku. Dan kalau kalian tanya itu aman atau enggak, itu aman-aman aja selama kalian itu bukan narapidana. Dan semua bank itu sama, mereka tuh punya ketentuan dan kebijakan masing-masing. Kata Mbak Linda Tan, waktu penyidikan itu suaminya dipaksa untuk tanda tangan surat kuasa. Dan kebetulan Mbak Linda Tan ini yang ikut suaminya pada saat itu dan menolak untuk tanda tangan surat kuasa. Pada saat sidang, ada surat kuasa yang memperbolehkan untuk membuka rekening koran dari suami Mbak Linda Tan. Berarti patut diduga itu adalah tanda tangan palsu karena suaminya nggak merasa pernah tanda tangan surat kuasa. Dan di sini Mbak Linda Tan membagikan beberapa aturan untuk kepentingan pengadilan. Yang pertama, prinsip rahasia bank. Pasal 40 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 98. Bank wajib merahasiakan keterangan mengenai nasabah, penyimpanan, dan simpanannya. Tapi ada pengecualian. Pasal 41 sampai 44A. Perpajakan kepentingan peradilan pidana, perkara perdata antara bank dan nasabah, permintaan ahli waris yang sah, dan proses pertukaran informasi antar bank. Surat kuasa. Kalau Mbak Linda Tan ini diduga itu tanda tangan palsu. Polisian bisa mengakses rekening tanpa surat kuasa jika kasusnya termasuk tindak pidana yang sedang disidik. Misalnya, 1. Tindak pidana korupsi, yang kedua TPPU, yang ketiga narko, yang keempat tindak pidana penipuan atau penggelapan, kejahatan perbankan. Surat kuasa, pasal 44A Ayat 1 Undang-Undang Perbankan. Bank dapat memberikan keterangan kepada pihak lain atas dasar persetujuan tertulis dari nasabah penyimpanan. Artinya, jika tidak ada surat kuasa atau persetujuan tertulis, pegawai bank tidak berhak atau mencetak rekening koran milik orang lain. Tapi di kasus Nikita Mirzani berbeda kan? Ada sanksi pasal 47 sampai 47A Undang-Undang Perbankan. Penjerong 4 tahun dan denda 4 miliar. Kemudian di sini ada prosedur resmi. 1. Dari pihak penyidik mengajukan permintaan tertulis tapi harus ada alasan hukum yang jelas. Yang kedua, mendapatkan izin dari OJK. Yang ketiga, bank menyerahkan data terbatas dan relevan dengan kasus. Tapi yang Nikita Mirzani kemarin apa yang terjadi? Ada beberapa rekening koran yang diobok-obok oleh saksi dan tidak ada relevansinya dengan kasus Nikita Mirzani. Ada dasar hukum pasal 41 ayat 1 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, pasal 41 ayat 2, pasal 43 ayat 1. Jelas-jelas 2 miliar ditransfer ke rekening PT Bumi Wisesa langsung dari rekening Resa. Jadi uang 2M itu ditransfer dari rekening Resa Gladys ke rekening PT Bumi Wisesa secara langsung, jadi tidak lewat bank BCA. Dan 2 miliarnya kan secara cash. Kenapa diobok-obok sampai bulan Februari 2025? Kasusnya itu November ke Desember 2024, tapi itu diobok-obok sampai bulan Februari 2025. Mana yang dibilang menjaga keamanan nasabah, malah dibuka di persidangan. Kalau nggak paham juga, coba dilihat ini kasus kakak Nikita dari awal. Jadi itu poinnya. Bukan masalah rekening korannya diobrak-abrik oleh pihak bank, tapi ada beberapa hal yang tidak ada sangkut pautnya dengan kasus Nikita Mirzani tapi diobok-obok oleh pihak bank. Itu poinnya ya, tolong dipahami. Berikutnya ada postingan dari cerita netizen _ Mohon maaf banyak yang harus saya tutupi ya, karena ini menyangkut kerahasiaan. Ini kurang keren kalau dituduh punya utang 5 miliar, lain kali jangan 5 miliar, 100 miliar gitu, kayak biar akunya agak sedikit seneng. Aduh, maksa banget suruh aku ngaku punya utang sama orang. Jangankan punya utang sama orang, sama bank aja aku nggak punya. Kau kan punya tuh cepu-cepu BI checking. Cek dong nama Fitri Saluteru. Sejarah nggak ada utang. Uang aku aja bingung, aku mau kemanain. Sombong kan. Tapi saran ya, kalau lain kali tuh lalulah pada berdiri di sini, pada berdiri menganterin surat demo, tadi bayar utang,
Ini pintu rumah aku aja lebih dari 5 miliar. Sombong kan? Aduh. Udah ya, ngetik. Sekian, ada mertua aku. Kata mertua, kunaon gandeng wae. Ada beberapa statement dari Ibu FS, katanya nggak merasa punya utang, kemudian nggak pernah ngutang juga di bank, bahkan Ibu FS sampai bingung untuk menghabiskan uang saking banyaknya. Kemudian harga itu gerbang rumahnya itu 5 miliar rupiah. Tapi ada selentingan kabar di luar sana bahwa Ibu FS ini kepada Dinar Candy. Kemudian di sini ada narasi dari cerita netizen Indonesia _ Aduh, yang bisa buktiin dapat 1M kemarin aja si Yoke. Katanya si Yoke itu sudah pernah membuktikan bahwa punya utang, tapi malah dilaporkan. Dan akhirnya saat ini sudah ditahan. Bawa depan muka gue, lalu saya akan kasih 1 miliar. Kalau ada manusia yang gue simple, nggak akan gue tuduh pemerasan. Ini ikhlas gue kasih kalau lu bisa bawa orang yang gue Kemudian di sini ada dari salah satu bank inisial M, sepertinya menunjukkan soal dugaan jumlah U dari FS kepada DC. Ada kwitansinya, bahkan katanya sudah pernah dibuktikan oleh Yoke. Lalu sekarang kita percaya kepada siapa? Kepada ibu ini atau akun netizen Indonesia _ Pada saat kemarin waktu ada chat kebongkar, dia ngelak, katanya bahasanya beda, nggak pernah ngomong gue. Loh, pengikutnya pun nggak percaya kalau dia pakai bahasa gue. Loh, tapi ternyata di sini dia pakai gue dan lo. Terkait chat yang beredar kemarin, kata Ibu FS kan, saya merasa tidak pernah pakai kata gue dan lo. Tapi di story-nya ini malah Ibu FS lebih sering menggunakan kata gue dan lo. Kemudian ada komentar yang pendapatnya berbeda dengan Ibu FS. Justru kalau punya utang sama bank itu berarti kredibilitas lu bagus. Kalau nggak punya berarti banknya itu nggak percaya sama situ. Betul juga ya. Kalau kita punya utang berarti kita punya kredibilitas dan bank percaya kepada kita. Makanya kita diutangin. Tapi berbeda kalau kita nggak bisa ngutang ke bank. Ada beberapa alasan. Yang pertama, uang kita sudah melimpah. Seperti Ibu FS, katanya uangnya sudah banyak sampai bingung untuk menghabiskan uangnya itu. Atau yang kedua, pihak bank tidak meminjamkan uang kepada yang bersangkutan dengan alasan tertentu. Kemudian ada yang berkomentar soal pintu rumah dari Ibu FS yang katanya seharga 5M. Hah? Pintu apa lebih dari 5M? Kontraktornya siapa? Sebagai kontraktor grade 7 dari 2013, aku mesti berguru sama kontraktor yang buat pintu 5M. Jadi ini juga kontraktor pintu. Ada dugaan bahwa beliau ini tidak percaya harga pintu rumah dari Ibu FS ini 5 miliar rupiah.